Fakta baru terungkap, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut ada mafia dan spekulan yang bermain di balik kisruh minyak goreng. Lutfi pun berjanji akan mengungkap siapa mafia tersebut dalam waktu dekat ini. Lantas siapa mafia yang disebut oleh Muhammad Lutfi? Apakah dengan ditangkapnya mafia tersebut akan menyelesaikan permasalahan minyak goreng yang harganya melambung tinggi? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Nusron Wahid, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Golkar, dan ada Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Dan kami juga sudah mengundang Bapak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, namun belakangan menyatakan tidak bisa bergabung dalam dialog. Pada malam hari ini saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Nusron dan juga Pak Bima. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nusron, saya ke Anda dulu. Pak Nusron, setelah kemudian sempat tertunda 2 kali, kemarin akhirnya rapat kerja Komisi 6 dilakukan dengan Kementerian Perdagangan. Nah, apakah DPR cukup puas dengan hasil raker kemarin, terutama menyangkut soal minyak goreng? Apa saja yang menjadi catatan DPR soal kebijakan minyak goreng ini, Pak Nusron? Pertama, bahwa DPR sama sekali tidak puas. Sekali lagi, DPR sama sekali tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pihak yang paling bertanggung jawab atas pasokan dan stabilisasi harga barang-barang bahan pokok di masyarakat. Itu amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 3, pasal 5, pasal 25, pasal 26, pasal 29, bahkan pasal 107, semuanya menyebutkan bahwa Menteri Perdaganganlah orang yang paling bertanggung jawab terhadap distribusi dan pasokan bahan pokok, termasuk soal masalah stabilisasi harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan menampakkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan, belum mempunyai konsep yang solid, belum mempunyai konsep yang kokoh dalam hal mengendalikan harga, terutama minyak goreng, yang konon minyak goreng ini adalah produsen paling besar adalah Indonesia, yang harusnya adalah mengendalikan dunia. Sebelum mengendalikan dunia, harusnya mengendalikan di dalam negeri terlebih dahulu. Oke, jadi karena itu sekali lagi jadi tidak cukup hanya meminta maaf begitu ya, dan mengungkap ini ada mafia di balik soal kelangkaan. Kalau minta maaf jangan minta maaf sama anggota DPR. Minta maafnya kepada rakyat. Karena akibat kebijakan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan itu, yang menderita bukan anggota DPR. Kalau anggota DPR masih mampu beli, tetapi yang menderita adalah rakyat. Yang dipersulit adalah rakyat. Karena itu sekali lagi penjelasan Menteri Perdagangan kemarin belum memuaskan, dan data-data yang disampaikan pun kami sebagai anggota DPR meragukan. Sehingga kami berharap bahwa situasi mendatang ini pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan harus lebih serius, terutama dalam hal menangani data. Yang kedua adalah bagaimana menjamin pasokan. Yang ketiga adalah mengendalikan harga, yaitu harga yang sangat terjangkau di masyarakat. Harga yang ditawarkan kemarin oleh Menteri Perdagangan ada 2. Pertama, untuk minyak goreng curah itu di harga 14.000, dan kalau di atas 14.000 pemerintah akan memberikan subsidi yang minyak curah sebesar 2,4 miliar liter. Sementara itu setara dengan 42%. Sementara konsumen yang menggunakan minyak goreng dengan kemasan itu hanya 26%. Kalau satu rumah tangga itu menggunakan 2 liter minyak goreng sebulan, asumsi angka 2,4 miliar liter itu berarti selama 1 bulan, selama 1 tahun, satu kakak itu mengkonsumsi 24 liter. Berarti angka 2,4 miliar itu setara dengan 100 juta kakak.
Oke. Nah, pertanyaannya adalah masyarakat yang menggunakan minyak goreng curah ini apakah sebesar 100 juta kakak? Lebih menurut hitung-hitungan saya meragukan angka-angka yang ditampilkan, yang disodorkan oleh Menteri Perdagangan, karena menurut hemat saya masyarakat saat ini sudah jauh lebih banyak yang mengkonsumsi minyak goreng kemasan daripada minyak goreng curah. Oke. Sementara yang minyak goreng kemasan tidak lagi pakai HET, tidak lagi pakai DMO, tapi digunakan mekanisme pasar. Yang akhirnya pada per hari ini harganya itu mencapai pada angka 25.000 sampai 26.000. Nah, karena itu saya yakini pada masa ke depan ini akan terjadi satu, minyak goreng subsidi curah itu akan dijual ke industri karena di industri tidak akan menggunakan subsidi. Kedua, minyak goreng subsidi curah itu akan dialihkan oleh pelaku dan mafia-mafia itu dikemas ulang dan kemudian dijual dengan harga mekanisme pasar. Oke. Karena itu kebijakan ini menurut hemat saya tidak tepat dan perlu dikritisi, bahkan kalau perlu ditinjau ulang. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa justru kebijakan ini menimbulkan celah begitu ya, semakin merajalelanya mafia. Kurang lebih seperti itu, Pak Nusron. Kebijakan ini tidak pro rakyat. Tidak pro rakyat. Pertama, kebijakan ini ada manipulasi data, yaitu mengatakan bahwa konsumsi yang menggunakan konsumsi minyak goreng curah itu adalah 100 juta kakak. Saya ingin tanya atas dasar apa angka 42% atau 2,4 miliar liter itu yang menggunakan konsumsi minyak goreng curah. Itu basisnya data dari mana? Apakah pernah ada survei konsumen? Apakah pernah ada survei pembuktian, apakah itu data dari produsen atau apa? Karena kalau saya tanya, ya kan, kalau saya tanya 8 dari orang miskin yang menerima PKH itu semuanya membeli minyak goreng pakai minyak goreng kemasan. Padahal yang namanya minyak yang orang yang mempunyai tingkat pendapatan rendah, yang kelompok vulnerable yang dikatakan yang berhak menerima subsidi tadi itu adalah kelompok-kelompok yang rentan, dan itu biasanya dia menerima PKH atau menerima bantuan-bantuan sosial lainnya. Saya sudah survei dari pagi sampai siang, ya kan, ada 10 orang penerima PKH di 3 tempat yang berbeda. Saya tanya, apakah kamu kalau beli minyak goreng itu menggunakan lebih banyak kemas atau curah? Semua mengatakan lebih banyak membeli kemas. Artinya orang miskin pun itu belinya minyak goreng pakai kemas. Sekarang dipaksa orang miskin, orang yang tidak miskin juga membeli minyak goreng curah dan mendapatkan subsidi. Ini ujung-ujungnya nanti subsidinya yang minyak goreng curah tidak sampai angka 42%, dan ujung-ujungnya adalah lebih banyak minyak goreng yang dijual dengan kemasan, dan itu akan menggunakan harga mekanisme pasar dengan keuntungan yang berlipat-lipat, yang ujung-ujungnya itu membuat pengusaha yang diuntungkan dan rakyat yang disusahkan. Oke, baiklah. Sekarang saya minta pandangan dari Pak Bima. Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang kebijakan yang diputuskan atau yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan ini memang seperti yang diungkapkan Pak Nusron itu, Anda setuju ini tidak tepat dan juga tidak pro rakyat, justru pro ke pengusaha? Ya, ini tentunya bahaya ya kebijakan yang terbaru ini. Karena kalau melihat dari konsumen minyak goreng kemasan, ya sekarang betul semua lapisan. Bukan hanya dianggap, oh ini minyak goreng kemasan, ini berarti konsumsinya kelas menengah atas. Enggak. Bahkan sekarang banyak orang miskin pun juga mengkonsumsi minyak goreng kemasan, khususnya kemasan yang sederhana. Itu salah satu fakta. Artinya apa? Kita akan melihat inflasi jauh lebih liar nih. Dan momentum melepaskan HET minyak goreng kemasan kan jelang dari Ramadan. Biasanya Ramadan itu kenaikannya bisa sampai 20% lebih tinggi dibandingkan bulan normal. Idul Fitri bisa 40%. Itu data dari Badan Ketahanan Pangan. Jadi artinya apa? Artinya kita akan memicu ya masyarakat untuk mengeluarkan lebih banyak pendapatannya untuk minyak goreng, untuk bahan makanan. Sementara kan pendapatan masyarakatnya belum tentu pulih. Yang kedua tadi disampaikan Pak Nusron ya soal oplosan ya dari minyak curah ini dioplos kepada minyak goreng kemasan. Ya benar. Dan ini mungkin sudah terjadi gitu kan, karena disparitas harganya terlalu jauh.
Jadi ini artinya begini, gonta-ganti kebijakan, kemarin ada kebijakan DMO, padahal sudah benar kan tinggal kepatuhannya aja. Ya. Karena dengan kebijakan DMO 20%, harusnya pasokan itu ada. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, ketika HET kemudian kemarin dicabut, masa hanya dalam 1 hari retail-retail modern itu sudah penuh tuh pasokannya, meskipun harga minyaknya mahal ya, di atas 23.000. Tentu jadi timbul pertanyaan, bagaimana mungkin hanya dalam selisih waktu 1 hari, kemudian stok itu yang dari distributor, nah ini ditenggarai ya, salah satunya oleh Asosiasi Pengusaha Retail, problemnya ada di distributor D1, D2. Yang ini adalah merupakan integrasi dari perusahaan minyak goreng itu sendiri. Jadi nggak mungkin hanya dalam waktu 1 hari, tiba-tiba pengiriman itu dilakukan merata di retail, tersedia lagi minyak gorengnya. Artinya kan ada keinginan sebelumnya untuk menahan dulu sampai kebijakan HET dicabut atau menunggu momen mungkin jelang Ramadan biar harganya semakin liar. Nah, jadi kita cukup kecewa lah dengan kinerja dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian juga. Oke, jadi menurut Anda ini masalahnya sebetulnya bukan di produsen begitu ya, di distributornya begitu. Dan apakah ini yang kemudian disebut-sebut oleh Menteri Perdagangan sebagai mafia minyak goreng kalau begitu, Mas Bima? Ya, ini mafia ya, kalau kita hati-hati menggunakan kata mafia ya, agar tidak terjebak pada retorika. Sebelumnya juga pernah ada mafia, itu kan biasanya kalau mafia pangan, impor dia bermain dalam lisensi impor. Nah ternyata fakta terbarunya, mafia itu ada juga di dalam negeri. Dalam konteks sawit yang diproduksi di Indonesia, minyak goreng yang diproduksi di Indonesia, itu ada yang bermain juga dari hulu sampai ke hilirnya. Nah ini siapa? Nah kita tidak ingin kemudian pemerintah karena embel-embel mafia, kemudian penimbunan yang skalanya kecil itu di blow up. Sementara kemarin yang terjadi di Sumatera Utara misalnya, ada penimbunan minyak goreng, itu follow up-nya seperti apa? Juga dari Satgas Pangan juga. Sehingga kan jangan sampai mafia kecil-kecil. Kalau kecil-kecil saya bilang itu preman pasar. Bukan mafia. Mafia itu terstruktur, besar, dan sistematis. Dan bisa mengendalikan harga. Siapa yang bisa mengendalikan harga? 4-5 produsen minyak goreng yang memang kapasitasnya dia punya penguasaan pasar lebih dari 40%. Jadi saya inginkan KPPU juga segeralah rilis hasil penyidikannya, siapa yang bermain dalam oligopoli minyak goreng ini, karena ini sudah sangat merugikan masyarakat. Jadi menurut Anda itu problematika utamanya begitu ya, Mas Bima? Ya, struktur pasar minyak goreng kita rusak, dan rusaknya ketahuan ketika harganya liar. Kan agak aneh juga, misalnya oke, CPO internasional naik cukup signifikan. Tapi sampai hari ini Thailand itu masih bisa menjaga level minyak goreng yang untuk yang kemasan non subsidi itu di 15.000. Kemudian Malaysia bisa menjaga yang jenis subsidi kalau dirupiahkan itu 8.500 rupiah per liter. Nah kenapa kita nggak bisa gitu? Ini kan bukan barang impor, ini adalah barang yang diproduksi di dalam negeri. Jadi harusnya pemerintah punya kewibawaan dan punya kekuatan untuk mengatur produsen dan distributor tingkat utama. Itu yang selama ini tidak berjalan. Jadi Menteri Perdagangan ini sepertinya kok takut gitu ya. Padahal kan banyak cara-cara yang bisa dilakukan. HGU sawit itu milik pemerintah. Oke, tinggal kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria misalnya. Kalau ada yang tidak patuh pengusaha sawit, HGU-nya bisa tidak diteruskan kontraknya. Yang kedua, soal izin ekspor. Kalau tidak patuh terhadap DMO, ngakunya sudah menyalurkan tapi tidak menyalurkan alokasi di dalam negeri, ya kan harusnya dicabut saja izin untuk ekspornya. Jadi wewenang Kementerian Perdagangan ini juga sangat besar, sama besar dengan Menteri Perindustrian. Jadi sasaran tembaknya dua ini nih, Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kalau perlu ada reshuffle dalam waktu dekat, dua ini yang harus bertanggung jawab. Oke. Pak Nusron, ada 4-5 produsen minyak goreng yang kemudian menguasai harga begitu, harga di pasar. Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang Anda setuju atau tidak dengan istilah mafia minyak goreng ini? Mau istilahnya mafia, mau istilahnya apa, intinya penjahat itu aja. Nah, itu masalah kata-kata aja, itu soal masalah mafia atau apa itu. Itu intinya penjahat itu aja. Jadi intinya mereka ini orang yang menyiksa rakyat. Orang yang menyiksa rakyat karena menggunakan instrumen atas nama jual beli.
Kita lihat tadi sampaikan oleh Pak Bima dari hulunya. Kita lihat dari hulunya dulu ya. Hulunya itu adalah di kelapa sawit. Di kelapa sawit di Indonesia itu ada 15 juta hektar tanah yang digunakan untuk tanam kelapa sawit. Dari 15 juta hektar itu 58%-nya adalah inti. Yang namanya inti itu berarti industri, korporasi. Yang 42% itu berarti adalah plasma. Plasma biasanya petani. Petani biasanya menggunakan tanahnya sendiri. Sebagian besar, ada juga tanah negara. Tapi yang korporasi, yang 58% itu, semuanya itu adalah tanah negara menggunakan HGU atau hak guna usaha. Jadi kalau kita mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran seluas-luasnya rakyat. Nah, sekali lagi kata kunci adalah seluas-luasnya rakyat. Jadi 58% itu kali 58% dari 15 juta itu sama dengan 8 juta hektar. 8 juta hektar itu 8,5 juta hektar. 8,5 juta hektar itu dikuasai oleh 500 orang. Yang 42%, ya kan, yang 42% dari 58% tadi hanya dikuasai 16 orang atau 16 korporasi. Bayangkan ada 6,5 juta dikuasai 16% korporasi. Ini yang menguasai kelapa sawit kita. Nah, mereka kemudian memproduksi menjadi CPO, kemudian memproduksi menjadi, salah satunya diproduksi menjadi minyak goreng. Jadi yang namanya korporasi ini adalah tukang tanam tanah negara. Harusnya karena kita ini mayoritas produsen, ketika situasi seperti ini, rakyat tidak perlu menderita. Karena konstitusi mengatakan tanah itu dan kandungan di dalamnya digunakan, kemakmurannya digunakan untuk rakyat seluas-luasnya. Yang terjadi apa? 270 juta rakyat konsumen Indonesia menderita dan tersiksa sampai antri dan harga mahal. Sementara yang 16 orang menikmati 42% gurih, untung dari kelapa sawitnya, untung dari CPO-nya, untung dari minyak gorengnya, plus juga sisanya juga untung dari distribusinya. Apakah ini kemudian nggak disebut penjahat mereka ini? Nah, mengapa kalau nggak mau kemudian sebut mafia ya penjahat, udah itu aja. Mengapa kemudian kita bisa kalah dari penjahat kalau begitu, Pak Nusron? Nah, karena itu negara tidak boleh kalah. Makanya itu saya kecewa kemarin dan tidak puas dengan penjelasan Menteri Perdagangan itu karena apa yang disampaikan Menteri Perdagangan tidak solutif. Sekali lagi kalau kata Bu Tejo tidak solutif. Bahkan cenderung memanjakan pengusaha. Saya karena itu kami tidak puas. Nah, karena saking tidak puasnya kami akan membentuk panja. Salah satu sasaran yang hendak kita bidik panja itu adalah penggunaan HGU-nya untuk ditinjau ulang. Karena ini masalah sudah berlapis-lapis. Pertama tadi ya, soal harga kemasan. Ya kan, kemasan yang tadi dikatakan soal harga kemasan yang diserahkan pada mekanisme pasar. Yang kemudian pada saat ini harganya mencapai antara 23.000 sampai 26.000 variatif. Padahal sekali lagi ongkos kemas itu hanya sekitar 1.500 ongkos kemas. Pertanyaannya adalah apa mungkin ya kan masyarakat kita itu semuanya akan membeli harga tadi minyak goreng curah yang diperkirakan 100 juta. Nggak mungkin. Tadi sudah tak sampaikan tadi pagi saya mensurvei, mensampling penerima PKH itu 8 dari 10 itu membeli dengan kemasan. Baik. Saya menduga yang membeli kemasan hanya 15%. Nah, yang membeli minyak curah hanya 15%. Hampir mayoritas itu ibu-ibu rumah tangga membelinya adalah membeli minyak goreng kemasan. Tapi membeli dengan kemasan di harga 24.000, 23.000 sampai 26.000. Pertanyaannya apakah itu terjangkau untuk daya beli masyarakat yang berpendapatan rendah? Itu aja. Jadi sekali lagi ini tidak mempermudah rakyat, tapi justru memperberatkan rakyat kebijakan ini. Solusinya apa? Saya setuju. Solusinya
Misal kalau tanya solusinya, saya setuju. Misal pemerintah hari ini tidak menggunakan HET, nggak apa-apa. Tidak menggunakan DMO, nggak apa-apa. Tapi levinya dinaikkan. Levi kemarin, levi pajak ekspornya udah dinaikkan, tapi masih terlalu rendah. Kenapa? Sekarang harga sawit 1.500, levinya hanya 575. Kalau saya tanya kemarin, kalau sampai harga 575, levi 575 itu harga keekonomisannya berapa? Ketemu di angka 21.000. Sekarang di stoknya di angka 23.000 sampai 25.000. Harusnya levinya dinaikkan sampai 700, bahkan 40 sampai 800 dolar, supaya apa? Supaya harga keekonomisannya ketemu di dalam negeri di angka 18.000 maksimal 19.000. Kalau angka segitu, eksen buat masyarakat. Baik. Sebelum kita lebih lanjut lagi membahas soal solusi terhadap kebijakan minyak goreng ini, tadi saya mencatat Pak Nusron mengatakan tidak puas dan tidak solutif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan terkait dengan minyak goreng, dan juga bahkan Mas Bima tadi mengatakan kinerjanya ini menjadi sorotan sehingga mungkin layak untuk dipertimbangkan untuk di reshuffle begitu. Kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Sebelum kami lanjutkan dialog, kita simak terlebih dahulu pernyataan Menteri Perdagangan dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR kemarin. Berikut ini. Pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Saya langsung minta tanggapan Mas Bima dulu terkait pernyataan Menteri Perdagangan tadi. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau jadi menteri kan kalau cuma retorika begitu suruh tukeran sama saya lah jadi pengamat sini. Jadi gini lah, kalau kita lihat satu persatu kan begini. Pertama ya kelemahan pemerintah. Kalau sekarang dicari apa langkah solutifnya, itu batalkan dulu itu kebijakan soal subsidi ke minyak curah itu. Karena minyak curah ini lawan nih bocor kemana-mana. Meskipun dananya bukan dana APBN, tapi dana dari BPD PKS. Tapi bagaimanapun juga itu kan hak masyarakat tuh, karena dari pungutan ekspor. Nah ini artinya harus dicabut dulu soal subsidi ke minyak curah. Yang kedua, masalahnya di mana? Nah ini kan sekali lagi ya, kita juga ragukan, sama seperti Pak Nusron tadi bilang. Kita ragukan juga sebenarnya data dari Kemendak ini benar apa enggak gitu. Masalahnya di mana tuh nggak ketemu. Harusnya kan kalau rapat dengar pendapat di DPR itu di rantai distribusi D1, D2, D3, D4 produsen ada sekian. Ini kan saya juga perhatikan dari rapat ini kan nggak jelas gitu. D1 pegang berapa sekarang, D2 pegang berapa, sampai ke level D3, D4 misalnya ke level retail itu pegang berapa sekarang, pasokan minyak gorengnya ada berapa. Ini kan nggak jelas. Karena kalau dilihat sebenarnya pasokan minyak itu bisa jadi berlimpah. Kalau kebijakan DMO 20% itu sudah cukup. Nah, tapi yang bermain di sebelah mana? Masalahnya tadi, kita menghakimi produsen minyak goreng, karena produsen minyak goreng ini cenderung punya kepentingan ya untuk kemudian memanfaatkan situasi juga karena mereka punya jalur distributornya. Nah, ini kan artinya kalau kalahnya, bahkan saya kira kalau kalahnya Kementerian Perdagangan ini setelah Lebaran ya, atau setelah kemudian harga CPO internasionalnya mulai turun, kemudian dia mohon maaf ya, itu nggak apa-apa. Nah sekarang ini kalah sebelum berperang, karena ini jelang Ramadan kenaikan harganya sudah lebih tinggi. Tadi Pak Nusron bilang rata-rata 23.000. Pak Nusron, saya temukan ini dari data Pusat Informasi Harga Pangan, bahwa harga minyak goreng kemasan di Sulawesi Tenggara tuh 40.000. Lebih kasihan lagi saudara kita yang ada di luar Jawa nih, disparitasnya makin liar karena HET-nya dicabut di minyak goreng kemasan. Jadi saya kira masalahnya sudah cukup jelas. Kalau ditanya solusinya apa, solusinya juga cukup jelas gitu. Penegakan hukum, minyak goreng itu kalau mau subsidi, subsidilah lewat PKH. Subsidilah, namanya judulnya subsidi. Subsidi itu harus tepat sasaran. Siapa penerimanya? Rentan miskin, orang miskin. Datanya ada, jadi bisa diawasi. Kalau subsidinya kemudian liar seperti ini, nanti bisa mensubsidi orang kaya. Jadi orang kaya nggak sengaja beli minyak goreng kemasan, ternyata itu adalah oplosan minyak goreng curah. Itu bisa terjadi, gitu Mbak.
Oke, apa saja kemudian dampak-dampak yang kemungkinan terjadi dengan kebijakan terbaru ini kalau begitu Mas Bima? Ya satu ya, kita melihat bahwa inflasi terjadi di saat pendapatan masyarakatnya belum pulih. Survei dari keyakinan konsumen BI per Februari aja menunjukkan bahwa kesempatan kerja masyarakat yang ada di Indonesia ini belum kembali optimis. Belum ada di level 100, itu pertama. Jadi kalau sudah digempur inflasi duluan, khususnya dari minyak goreng, maka opsinya mereka turun kelas, dari rentan miskin jadi orang miskin baru, atau yang kedua ngerem belanja bahan makanan, dan yang lebih gawat lagi adalah yang ketiga, mungkin tetap membeli minyak goreng kemasan dengan harga yang mahal, tapi mereka akan mengurangi jajan ataupun belanja keperluan lainnya. Yang mau kredit kendaraan bermotor jadi ditunda, yang mau nyicil KPR juga mikir-mikir dulu, persiapan harganya akan semakin liar di bulan-bulan ke depannya. Itu dampak langsung ke masyarakat. Jadi minyak goreng, oke ini cuma minyak goreng. Tapi berapa juta misalnya usaha yang terdampak nih sekarang karena harga minyak gorengnya mahal, sementara mereka mau menyesuaikan harga ke konsumen, konsumen bilang, saya akan geser ke toko sebelah. Saya belinya kuantitasnya diperkecil. Jadi kasihan industri makanan minuman ini salah satu yang paling terdampak dari volatilitas harga minyak minyak goreng yang sangat liar. Oke, kalau kembali kita bahas soal mafia seperti yang apa disampaikan judul yang disampaikan di dialog ini, artinya Menteri Perdagangan mengatakan akan mengungkapkan siapa mafianya di hari Senin pekan depan. Kalau kemudian itu nanti diungkapkan, itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap situasi kelangkaan atau mahalnya harga minyak goreng saat ini, Mas Bima? Jangankan, ya makanya istilah mafia ini juga membingungkan masyarakat lah. Jadi kemarin misalkan ada kasus penimbunan udah diungkap. Sekarang turun nggak harga? Kan nggak. Ya, sebelum adanya HET dicabut juga pasokan juga susah. Nah karena yang dikejar ini bisa jadi yang kecil-kecil, pemerintah beraninya yang kecil-kecil gitu. Yang timbunannya kemarin ada yang timbun cuma 200 pieces minyak goreng kemasan, ada yang kecil-kecil. Nah yang masalahnya ini kan ada permainan yang kakap gitu. Yang namanya mafia ini kan terstruktur, tersistematis, terorganisir, dia menguasai dari hulu sampai hilir. Nah kita harapkan kalau hari Senin besok Pak Mendak berani, ungkaplah kemudian pemain yang besar. Harus ada dari 4 produsen minyak goreng itu yang memang bermain, ada datanya juga, bisa dipertanggungjawabkan, masukkan ke kepolisian, ke Satgas Pangan, sehingga ada sanksi yang cukup jelas gitu. Jangan kemudian yang kecil-kecil oplos di warung, kemudian sidak ditangkap. Ini kan artinya kan memburu yang kecil-kecil gitu, sementara nggak berpengaruh terhadap penurunan harga di masyarakat. Oke, kalau ekspektasi DPR sendiri terhadap Menteri Perdagangan seperti apa, Pak Nusron? Ya kalau tanya ekspektasi apa ya Pak, kita ini sudah hopeless sebetulnya lihat kondisi keadaan yang ada itu. Tapi kan kita nggak boleh, masa pejuang kok hopeless gitu. Nah satu-satunya jalan kita berharap bahwa Menteri Perdagangan itu tegas menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Kenapa? Kewenangan dimilikinya itu salah satunya mencabut izin. Ini datanya itu menurut saya sudah terang benderang pemain-pemainnya itu. Contoh, pada periode bulan Februari sampai 15 Maret, 1 Februari sampai 15 Maret ketika diberlakukan DMO, menurut catatan dari Kementerian Perdagangan itu di semua kota di Pulau Jawa dan sebagian besar di Sumatera itu stok melimpah di gudang dengan menggunakan DMO dan DPO. Artinya banyak pengusaha yang sudah mengambil dan memenuhi kewajiban DPO dan DMO. Tapi kenapa di pasaran tidak ada? Tiba-tiba ketika DMO-nya dicabut, DPO-nya dicabut, HET dicabut, pasaran melimpah. Kan tadi disampaikan oleh Bima kan nggak mungkin dalam waktu 1 hari dia memproduksi barang baru dengan harga baru. Pasti yang dikeluarkan itu kan kemarin barang DPO dan barang DMO. Kemudian dijual di atas HET. Sebetulnya kalau kita datanya sudah ada, nama pemasoknya sudah ada, tinggal itu diumumkan. Menurut hemat saya mereka ini melakukan kejahatan double.
Oke. Kejahatan pertama adalah menimbun barang ketika barang DPO dan DMO tidak dijual di masyarakat. Kejahatan kedua adalah barang DMO dan DPO ketika ini HET-nya dicabut dijual di harga pasar. Sementara dia menggunakan fasilitas DMO dan DPO. Ini menurut hemat saya ini double kejahatannya. Yeah. Jadi misal gini loh Mbak, Yeah. dulu ketika dia ada DMO DPO, dia mempunyai membeli harga CPO-nya itu rendah, Yeah. mungkin hanya 9.800 di saat harganya 1.300 karena ada fasilitas DMO DPO untuk produksi dalam negeri. Dia ambil, diproduksi tapi nggak dijual. Begitu DMO DPO-nya dicabut, ini dijual. Ini kan kejahatan double, 2 kali kejahatannya. Ini Yeah. masih dibiarkan. Yeah. Nah harusnya ini Menteri Perdagangan yang ini segera diumumkan. Menteri Perdagangan nggak usah marah, nggak usah teriak-teriak, nggak perlu minta maaf, cukup bertindak. Baik. Apa tindaknya? Cabut izin mereka, cabut izin distribusi mereka, cabut izin usaha mereka. Kalau masih tidak puas, ngomong rekomendasikan ke Menteri Perindustrian, cabut izin itunya, izin pabrikannya. Kalau masih belum puas, masih nakal lagi, ngomong ke Menteri Pertanian, cabut izin lahannya. Kalau masih belum puas, ngomong ke Menteri Agraria, cabut izin HGU agrarianya. Kalau masih belum puas, serahkan lagi lahannya itu kepada Menteri Kehutanan, kembalikan itu untuk nanam hutan. Nggak usah dipakai untuk nanam sawit. Gitu. Baik, kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian fakta yang akan diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Senin pekan depan, dan kita akan lihat bagaimana kemudian ketegasan yang akan dilakukan terhadap yang disebut sebagai mafia minyak goreng ini. Pak Nusron dan juga Mas Bima, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih Bang